Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nasi firman Tuhan bagi kita pada ibadah malam akhir tahun terambil dari Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa pada hari ini, malam ini, kita telah masuk kepada penghujung tahun 2022. Yang dimana kita akan mengakhiri tahun 2022 ini, dan kita akan masuk kepada tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Dan kita imani di dalam hidup kita bahwa tahun yang akan kita jalani, kita memiliki pengharapan bahwa tahun 2023 menjadi tahun berkat di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sudah banyak hari kita yang berlalu yang kita jalani di tahun 2022. 365 hari, 1 tahun, itu yang kita jalani. Sudah banyak hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, baik suka maupun duka. Bahkan ada juga yang kita jalani mungkin di luar pikiran kita, di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Tetapi oleh karena Tuhan, kita dapat melalui semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini bukan karena kekuatan kita. Hidup kita ini bukan hanya karena pikiran kita. Tetapi semuanya hidup kita itu adalah oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dalam firman Tuhan kita malam hari ini, pada malam akhir tahun dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui keputusan-keputusan Allah tersebut maupun tindakan Tuhan di dalam kehidupan manusia tersebut. Demikian juga dengan kita di tahun yang telah kita lalui, tahun 2022. Banyak hal yang kita hadapi yang secara kemanusiaan mungkin kita tidak mampu untuk melewatinya. Tetapi oleh karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Atau mungkin ada yang kita pikirkan di tahun 2023 yang tidak diberikan Tuhan bagi kita, tetapi Dia memberikan hal yang lain bagi kita. Oleh karena itu dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran Allah, keputusan Allah, itulah yang terbaik di dalam kehidupan manusia tersebut. Dan tidak ada manusia yang mampu menyelami apa yang Tuhan pikirkan. Tapi yang pasti bahwa keputusan Tuhan itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang Paulus katakan di ayat 36 tersebut, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita harus imani bahwa hidup yang kita hidupi saat ini, hidup yang kita jalani saat ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu,
Karena semuanya yang ada di dalam hidup kita, bahkan yang kita miliki, itu segalanya berasal daripada Tuhan. Maka pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada dari antara kita manusia yang berusaha untuk mencari kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan kita berusaha untuk kita dipuji, untuk kita dimuliakan di dalam hidup kita. Jangan. Tetapi mari kita nyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berasal daripada Tuhan, dan itu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika seorang filsuf yang bernama Anthony Colling yang berkebangsaan Inggris berjumpa dengan seorang Kristen. Lalu dia mengajak seorang Kristen tersebut untuk mereka berbincang-bincang. Lalu di dalam perbincangannya, Anthony Colling, seorang filsuf tersebut, menanyakan kepada orang Kristen tersebut. Dia mengatakan hal yang demikian. Allah yang bagaimanakah yang kamu sembah? Apakah Allah yang besar atau Allah yang kecil? Allah yang bagaimanakah yang kamu sembah? Apakah besar atau kecil? Itu menjadi pertanyaan dari Anthony Colling kepada orang Kristen tersebut. Lalu dengan penuh hikmat, orang Kristen tersebut menjawab pertanyaan Anthony Colling. Dia mengatakan bahwa Allah yang kusembah, Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar dan juga Allah yang kecil. Gitu. Lalu Anthony Colling semakin bertanya-tanya, apa maksudmu? Aku menyuruh untuk memilih salah satu, Allah yang besarkah atau Allah yang kecil? Lalu si orang Kristen tersebut menyampaikan penjelasan kepada Anthony Colling. Dia mengatakan bahwa ya, Allah yang kusembah adalah Allah yang besar. Sampai-sampai bumi ini maupun langit tidak muat untuk tempat dia berdiam. Itu kata Anthony Colling. Allah yang kusembah adalah Allah yang besar. Sampai bumi maupun langit sekalipun tidak mampu memuat dia untuk tinggal. Jadi dalam artian di sini Bapak Ibu bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen itu tidak terbatas oleh ruang, ya. Allah yang kita sembah tidak terbatas oleh ruang. Lalu dia mengatakan lagi, Allah yang kusembah adalah Allah yang kecil. Oleh karena kecilnya Allah yang kusembah, maka dia muat di dalam hatiku. Muat di dalam hatiku sebagai orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di situ? Orang Kristen tersebut mengatakan kepada Anthony Colling bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha besar. Bahkan dia yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah itu juga kecil. Di mana Allah itu dapat berdiam di dalam setiap hati umat manusia yang mengakini dan mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dia akan berdiam di dalam hati setiap orang yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sambut dia di dalam hatimu. Kiranya roh Tuhan berdiam di dalam hatimu yang membimbing dan mengajari kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita dan untuk tetap memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang mau dikatakan di sini bahwa perlu adanya suatu pengetahuan,
perlu adanya suatu pengenalan, dan perlu adanya suatu kesadaran dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita, bahwa semuanya berasal daripada Tuhan, semuanya bersumber daripada Tuhan, sehingga semuanya apapun yang ada di dalam hidup kita, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu talenta, baik itu harta milik, pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah mengetahui siapa Allah itu, ketika kita sudah mengenal Dia, ketika kita sadar tentang Allah yang Maha Tahu dan Allah yang sempurna, maka ada 3 dampak di dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita telah sadar, kita telah mengenal Dia, kita telah mengetahui bahwa Allah itu adalah yang Maha Tahu, maka hal itu akan membuat kita semakin rendah hati. Dan kita akan mengatakan bahwa ternyata aku tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya kan? Sehingga umat manusia jangan ada yang menyombongkan diri, tetapi tetaplah merendahkan hati. Karena apa? Karena hidup kita itu milik Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu perlu kesadaran untuk membuat kita menjadi rendah hati. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita mengenal Dia akan berdampak bahwa pengenalan kepada Tuhan yang sempurna itulah yang akan menghibur kita, ya. Sehingga ketika pun datang kesedihan, datang pergumulan hidup di dalam kehidupan kita, kita akan katakan bahwa Tuhan yang adalah sempurna, itulah yang akan menghibur aku, itulah yang akan menemani aku, itulah yang akan menguatkan aku. Itulah dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, ketika kita telah mengenal siapa Tuhan yang Maha Tahu tersebut, maka dampak tersebut akan mendorong kita untuk mentaati Dia. Ketika kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, maka di sanalah kita akan semakin taat kepada Dia. Semakin kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Karena apa? Karena kita imani bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita yang akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Itulah ketiga dampak jikalau kita telah mengenal dan kita telah mengetahui, mengimani, sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tinggi. Yaitu kita akan rendah hati, kita akan mengetahui bahwa Allah akan menghibur kita ketika kita susah, dan yang ketiga, Tuhan akan mendorong kita. Pengenalan kepada Tuhan akan mendorong kita untuk semakin mentaati Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengetahuan manusia itu terbatas, tetapi pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Pengetahuan Allah melampaui dari segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita imani bahwa apapun yang ada dalam hidupku, apapun yang ada dalam keluargaku, itu semuanya bersumber atau berasal daripada Tuhan saja. Mari kita pakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu talenta, baik itu hartamu, pakailah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak dipuji, hanya Dialah yang layak disembah, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang mengingatkan kami pada akhir tahun 2022 ini, supaya kami tetap mengingat bahwa semuanya dalam hidup kami itu adalah berasal dan bersumber daripada Engkau, dan ajari kami untuk dapat mempergunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.